Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 SMPIT Darul Quran. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, pada pagi hari ini materi kita adalah kehadiran Islam mendamaikan Nusantara. Namun sebelumnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga kita senantiasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam musibah dan penyakit. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, sekali lagi Pak Mutakin ingatkan kepada kalian untuk melakukan 3M, yakni memakai masker, kemudian selalu mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak demi memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, dengan harapan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pendahuluan ini ada sebuah ungkapan yang mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan. Sebagaimana presiden pertama kita, Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, mengatakan jas merah atau jangan sampai melupakan sejarah. Ada juga di kalangan Nahdien yang mengatakan jas hijau, jangan hilangkan jasa ulama. Kenapa? Karena para ulama, terutama kiai-kiai, ulama-ulama dari Nahdlatul Ulama, juga turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang jasanya atau hasilnya bisa kita nikmati hingga saat ini, ya. Kemudian orang bijak juga mengatakan orang yang dapat mengambil pelajaran, orang bijak adalah orang yang dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari sejarah. Nah, sekarang sejarah apa yang kita akan pelajari, yaitu sejarah Islam masuk dan berkembang di Nusantara secara damai dengan menampilkan rahmatan lil alamin, yaitu sebagai kasih sayang di antara umat atau manusia di seluruh alam. Sekarang faktor ajaran Islam diterima masyarakat dengan baik itu ada karena beberapa hal. Yang pertama, Islam memberikan petunjuk ke jalan kebenaran. Yang kedua, Islam memberikan kebebasan pada manusia untuk menggunakan potensinya secara bertanggung jawab. Kita mau menjadi apapun itu dalam agama Islam diperbolehkan, asal tidak melanggar syariat agama, ya. Kemudian menghormati dan menghargai semua manusia sebagai hamba Allah. Dalam agama Islam tidak ada yang namanya kasta, tidak ada yang namanya perbedaan pangkat, derajat, ya. Orang dipandang karena hartanya, karena kedudukannya, tidak ada. Dalam agama Islam semua manusia sama di hadapan Allah sebagai hamba. Yang paling menentukan adalah iman dan ketakwaannya kepada Allah. Kemudian yang keempat, Islam mengatur pemanfaatan alam secara baik. Sekarang yang B, tentang alur perjalanan dakwah di Nusantara. Ada beberapa pendapat dari para ahli sejarah tentang waktu dan daerah di Nusantara yang mula-mula dimasuki oleh Islam.
Di antara yang pertama yaitu pendapat dari Zainal Arifin Abbas yang berpendapat bahwa Islam telah masuk di Sumatera Utara pada abad ke-7 atau tahun 684 Masehi. Ya, hal ini pendapat ini dikatakan bahwasanya telah datang di Tiongkok seorang pemimpin Arab Islam dan mempunyai pengikut di Sumatera Utara. Kemudian yang kedua, Dr. Hamka berpendapat bahwa Islam telah masuk di Jawa pada abad ke-7 atau pada tahun 674 Masehi. Kenapa? Hal ini disebabkan karena banyak dijumpai orang Arab Islam di Pulau Jawa. Dan juga dikatakan bahwasanya adanya berita Tiongkok yang menyebutkan Raja Taceh yang mengirimkan utusan untuk menghadap Ratu Sima, yaitu raja dari Kalingga yang berada dari Jawa Tengah, itu menaruh pundi-pundi berisi emas di tengah jalan kota untuk menguji kejujuran, keamanan, dan kemakmuran negeri Nusantara saat itu. Nah, menurut Dr. Hamka, Raja Taceh ini adalah Raja Arab Islam. Kemudian yang ketiga, pendapat dari Dr. Andes Junaid Pariduri berdasarkan penyelidikannya bahwasanya ada sebuah makam seorang Syekh Mukaidin di Barus atau Tapanuli. Tapanuli itu kalau nggak salah di Sulawesi Selatan. Yang makam tersebut tertulis berangka tahun H-Mim, yang berarti H itu artinya 4, alif, ba, ta, sa, H ya. Oh maaf, H-Mim berarti 48 Hijriah atau 670 Masehi. Nah, selain pendapat dari 3 orang ahli tersebut, masih banyak para ahli yang berpendapat bahwa masuknya Islam ke Nusantara itu pada abad ke-7. Dan pada abad ke-11, Islam telah berkembang secara pesat ke berbagai wilayah di Nusantara. Buktinya apa saja? Yang pertama yaitu makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, Jawa Timur, atau yang terkenal dengan makam Panjang. Hal ini tertulis pada nisannya bahwa beliau meninggal pada tahun 475 Hijriah atau sekitar 1082 Masehi. Yang kedua, keterangan seorang musafir atau pelaut dari Venesia yang bernama Marco Polo menuliskan bahwa pada tahun 1292 ia pernah singgah di Perlak, Aceh dan berjumpa dengan orang-orang yang beragama Islam. Kemudian yang tiga yaitu buktinya adanya makam Sultan Malikus Saleh atau Raja Samudra Pasai yang bertuliskan pada makamnya meninggal tahun 635 Hijriah atau sekitar tahun 1297 Masehi. Dan yang keempat, berdasarkan cerita dari utusan Raja Delhi yang bernama Ibnu Batutah. Dalam perjalanannya, ia singgah di Samudra Pasai pada tahun 1354. Nah, sekarang bagaimana proses masuknya Islam di Nusantara? Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam di Nusantara ini sebagai berikut. Yang pertama adalah namanya teori Mekah. Kenapa dinamakan teori Mekah? Karena menurut teori ini proses masuknya Islam ke Nusantara itu adalah langsung dari Mekah atau orang Arab yang datang ke Nusantara atau Indonesia ini, bukan dari India atau dari Persia. Nah, kenapa dikatakan dari Mekah? Karena pedagang dari Timur Tengah itu memiliki visi dagang dan dakwah sekaligus, yang mana mereka adalah orang-orang kebanyakan keturunan dari Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif.
Yang kedua, teori Gujarat. Menurut teori Gujarat ini, bahwa proses masuknya Islam ke Nusantara itu berasal dari Gujarat, India pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Kenapa? Hal ini dilandasi bahwasanya India atau Gujarat ini adalah merupakan wilayah di India bagian barat yang berdekatan dengan Laut Arab. Sehingga orang-orang yang bermadhab Syafi'i yang telah bermukim di Gujarat, Hindia ini adalah bukan orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk agama Islam dan berdagang ke Nusantara. Yang ketiga yaitu teori Persia. Menurut teori ini, proses masuknya Islam ke Nusantara itu berasal dari Persia atau Parsi yang sekarang Iran, ya, negara Iran. Sebagai buktinya adanya kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang di masyarakat Nusantara dengan Iran itu sama. Apa itu? Perayaan 10 Muharram atau Asyura. Jadi di Iran itu setiap 10 Muharram itu diperingati, di mana hari meninggalnya cucu Nabi Muhammad SAW yaitu Sayyidina Husain. Kemudian yang kedua, yang keempat, salah ya, maaf, ini yang keempat yaitu teori Cina. Menurut teori ini, bahwasanya proses masuknya Islam ke Nusantara itu berasal dari pedagang Cina. Kenapa? Hal ini dilandaskan bahwasanya Cina itu sudah masuk ke Nusantara, yaitu sudah melakukan hubungan dagang jauh sebelum Islam berada di Nusantara. Sedangkan ajaran Islam sendiri sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Makanya pada masa dinasti Tang tahun 618 atau sampai 960 Masehi di daerah Guangzhou, Kanton, ya, di pesisir Cina Selatan itu banyak terdapat jumlah pemukiman orang-orang Islam. Yang mana sebagai pembuktian dari teori Cina ini bahwasanya raja Islam pertama di Jawa yakni Raden Fata dari Bintoro Demak merupakan keturunan Cina, ya. Kemudian agama Islam berkembang di Nusantara disebabkan oleh berbagai golongan. Tidak hanya para pedagang saja, ada juga dari para mubalik, sufi dan juga para wali. Para wali menyebarkan Islam di Nusantara khususnya di tanah Jawa dan mereka terkenal dengan nama Wali Songo atau Wali 9. Nah, Wali 9 ini atau Wali Songo itu adalah yang pertama Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi yang makamnya berada di Gresik sekitar tahun 1350 sampai tahun 1419 Masehi. Yang kedua, Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang berada di Surabaya sekitar tahun 1401 Masehi hingga 1481 Masehi. Kemudian yang ketiga, Prabu Satmata atau Sunan Giri yang semula bernama Raden Paku di Bukit Giri, Gresik sekitar pertengahan abad 15 hingga awal abad ke-16. Yang keempat, Raden Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel yang makamnya berada di Tuban pada tahun 1465 sampai 1525 Masehi. Yang kelima ada Raden Mas Syahid atau Sunan Kalijogo. Beliau adalah putra dari Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban yang berkedudukan di Kadilangu dekat Demak, Jawa Tengah. Ya, sekitar akhir abad 14 hingga pertengahan abad ke-15. Yang keenam, Sunan Derajat di Lamongan, Jawa Timur, sekitar tahun 1470 Masehi hingga pertengahan abad 16. Yang ketujuh, Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shodiq
di Kudus, Jawa Tengah pada abad ke-15 hingga tahun 1550 Masehi. Dan yang ke-8, Sunan Muria yang makamnya ada di Gunung Muria, Jawa Tengah. Kalau kalian biasanya ziarah Wali Wolu atau Wali Songo, ya itu yang makamnya di daerah gunung, sekitar abad ke-15 hingga 16 Masehi. Dan yang terakhir, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah yang berada di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 1448 hingga 1570 Masehi. Nah, sebagai gambaran, ini adalah para wali songo yang beliau memiliki jasa yang besar mengislamkan orang-orang atau masyarakat di tanah Jawa pada khususnya, sehingga kita bisa memeluk agama Islam. Lah, sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada mereka, hendaknya kita senantiasa mengirimkan Fatihah untuk mereka setiap setelah sholat, atau kita bisa berziarah ke makam mereka di dalam rangka wujud rasa syukur kita kepada Allah, dijadikan orang-orang yang beragama Islam atas jasa-jasa beliau, dan juga kita menelusuri petilasan atau peninggalan yang sudah beliau lakukan. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau lakukan, yakni dakwah di Nusantara, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan panjang umur dan kesehatan sehingga kita tetap dalam agama Islam hingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih dari Pak Mutakin. Apabila ada hal-hal yang belum mengerti bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih. Pak Mutakin akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.